Simulasi pencatatan transaksi UMKM manufaktur dengan SIAPIK. Bunga idaman si mawar merah, mekar di taman, sungguh indah. Orang bilang akuntansi susah, bersama kami menjadi mudah. Bagian pertama, mendaftarkan badan usaha. SIAPIK adalah sistem informasi aplikasi pencatatan informasi keuangan. Aplikasi ini dibuat oleh Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. SIAPIK ada yang berbasis web ya, atau berbasis Android. Bank Indonesia menyarankan agar Bapak dan Ibu menggunakan yang berbasis web ya, supaya datanya tersimpan ya, aman di servernya Bank Indonesia. Keunggulan SIAPIK yang pertama, jumlah transaksi tidak dibatasi, jumlah entitas usaha dalam satu HP atau laptop tidak dibatasi, kemudian jumlah entitas usaha di setiap sektor tidak dibatasi, jumlah barang, bahan material, dan jenis jasa tidak dibatasi, jumlah pemasok dan jumlah pelanggan tidak dibatasi, dan juga tidak berbayar. Dan satu lagi mungkin servernya ada di Bank Indonesia, server Bank Indonesia yang insya Allah aman. Kemudian Bapak dan Ibu, kita akan melakukan simulasi aplikasi SIAPIK. Silakan Bapak dan Ibu menyiapkan laptop atau handphone, kemudian ikuti panduan menggunakan SIAPIK langkah demi langkah. Bapak dan Ibu, untuk SIAPIK berbasis web, ya silakan Bapak dan Ibu buka ya internetnya, kemudian silakan tuliskan di bagian atas ini ya, bi.go.id ya, garis miring SIAPIK ya. Nanti akan muncul ya di bawahnya ada pilihan-pilihan yang kita bisa klik ya. Ada SIAPIK yang paling atas ini kita bisa klik ya. Kemudian akan muncul halaman login ya. Apabila Bapak dan Ibu sudah pernah mendaftar, maka akan ada menu untuk login ya, untuk masuk ke aplikasinya. Tetapi kalau belum, maka akan muncul menu daftar ya. Silakan Bapak dan Ibu ya klik daftar. Ini adalah halaman ketika kita klik daftar ya. Ada data yang perlu diisi, kemudian juga ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai pembuatan password ya. Password minimal 8 karakter, gunakan kombinasi, ada huruf besar, huruf kapital, kemudian ada huruf kecil, kemudian ada angka, ada nomor atau angka, kemudian juga ada karakter spesial seperti tanda bintang, tanda pagar, ya, tanda plus, tanda minus itu, ya. Ya, kemudian ditulisnya sambung tanpa spasi, ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ya, kita akan mengisi data, ya. Nama lengkap, ya saya pakai nama istri saya ya, Dwi Rahayu Cantik. Kemudian username-nya, ya username juga saya samakan. Bapak dan Ibu silahkan ya mendaftar dengan nama masing-masing ya. Latihannya untuk simulasi silahkan pakai nama masing-masing ya. Atau menggunakan nama dummy
juga boleh, atau mengikuti yang saya contohkan juga boleh ya, karena sekarang kita masih simulasi. Selanjutnya ada email ya, silahkan dituliskan emailnya, kemudian nomor KTP ya, ini nomor KTP-nya saya dummy ya, emailnya juga ini dummy ya, kemudian passwordnya. Nah, password saya contohkan di sini. Password yang betul seperti ini ya, kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter spesial. Saya contohkan di sini istri, I-nya besar, tercinta, T-nya besar, angka 1, kemudian bintang. Sambung ya semuanya. Kemudian diminta konfirmasi password. Ya, silahkan diketik ulang yang sama persis. Ya, kemudian klik daftar sekarang. Ya. Kemudian akan ada notifikasi password dapat digunakan. Ya, kalau passwordnya sudah betul, seperti ini. Kalau passwordnya belum betul, nanti akan ada pemberitahuan passwordnya untuk diperbaiki. Ya, nanti silahkan diperbaiki. Ya. Kemudian kita klik daftar. Ya, kemudian ada pemberitahuan ya. Yang pertama berupa pertanyaan, apakah password akan disimpan? Kalau saya lebih senang simpan ya, save ya, klik save ya. Supaya apa? Supaya kalau login lagi nanti tidak usah ngetik password lagi ya. Kemudian ada sapaan dari si Apik. Ya, ya kita tutup ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu diminta memilih ya jenis usahanya apa ya. Usahanya apa? Bagaimana kalau Bapak dan Ibu punya usahanya bermacam-macam? Ada usaha jasa, ada perdagangan, ada manufaktur. Bagaimana? Ya silahkan nanti dibuat satu persatu ya. Dalam satu HP, dalam satu laptop bisa ya, nanti bisa Bapak dan Ibu buat banyak usaha di situ ya. Bisa dibuat berbagai jenis usaha ya di HP yang sama ataupun di laptop yang sama ya. Untuk kali ini saya mencontohkan usahanya manufaktur ya. Silahkan diklik ya manufaktur ya. Selanjutnya nah sudah muncul jenis usahanya manufaktur ya. Kemudian logo perusahaan ya, logo perusahaan ya supaya nanti bagus ya ketika Bapak dan Ibu ketika nanti mencetak faktur ya dari aplikasi si Apik ya, nanti Bapak dan Ibu bisa mencetak ya nota penjualan atau faktur penjualan supaya terlihat bagus. Nanti silahkan ya diisi, dibuat, di upload ya, diunggah logo perusahaan ya. Caranya kita klik ke bagian bawah ya, kita klik di sebelah kanan ini yang arah ke bawah ya, arah menuju ke bawah ya. Atau kalau bisa kalau di laptop ya tinggal digeser saja, digeser ke atas layarnya berarti ya, supaya muncul di bagian bawahnya ya. Bagian bawahnya supaya terlihat ya. Selanjut kita klik pilih gambar ya. Diklik pilih gambar. Nah, kalau saya menggunakan laptop maka akan muncul pilihannya seperti ini ya, apa menu explorernya ya. Silahkan diklik ya, gambarnya itu ada di folder mana, apakah ada di dokumen atau ada di download atau ada di pictures ya, silahkan ya. Kalau saya ada di dokumen ya, di dokumen saya buat namanya folder si Apik ya. Kemudian saya sudah siapkan ada beberapa gambar, ada beberapa logo. Saya pilih di sini gamis ungu ya, karena saya simulasinya adalah untuk pembuatan gamis ya. Saya pakai logo misalnya gambar gamis
ya. Atau kalau Bapak dan Ibu sudah punya logo sendiri ya, logo ABC misalnya ya, perusahaannya perusahaan pakai logonya ABC atau apalah begitu ya. Ya silahkan ya di foto ya logonya, nanti bisa dipilih ya, ditampilkan supaya tampil nantinya ya. Kalau saya ini gambar saja yang akan saya pakai sebagai logo perusahaan. Ya, mungkin lebih bagus kalau sudah punya logo yang beneran ya. Ya, kemudian saya klik ya ke gamis ungu, kemudian saya klik open. Ya. Nah, nanti akan muncul nih gambar yang tadi saya pilih ya. Kemudian kita klik upload ya, unggah ya. Saya klik di sini ya. Kemudian selesai untuk mengupload logo ya. Kemudian kita turun lagi ya, kita ke bawah lagi ya supaya muncul bagian bawahnya untuk kita mengisi data-data perusahaan, data-data badan usaha kita. Nah, seperti ini nama badan usaha ya. Ini bertanda bintang. Kalau bertanda bintang harus diisi ya. Namanya kalau saya bikin gamis tes. Kok ada tesnya? Jadi Bapak dan Ibu ya, kata-kata tes ditambahkan karena ini hanya simulasi, hanya untuk latihan. Bapak dan Ibu juga sama ya, nanti silakan bikin namanya mau sama dengan saya boleh, bikin gamis tes atau pakai nama kreasi sendiri juga boleh. Yang penting di belakangnya dikasih kata tes. Supaya apa? Supaya ya di Bank Indonesia diketahui yang mana badan usaha yang sebenarnya dan yang hanya untuk latihan, hanya simulasi ya. Tandanya apa? Tandanya kalau yang simulasi ada kata-kata tes di bagian belakangnya ya. Kemudian Bapak dan Ibu kita lengkapi datanya ya. Kemudian alamatnya. Yang kedua alamatnya ini juga bertanda bintang, ini harus diisi ya. Saya tuliskan Jalan Damai ya. Bapak dan Ibu silahkan ya. Mau mengikuti boleh, mau sesuai dengan alamat masing-masing, mau uji coba sekalian diuji coba juga silahkan. Provinsi, kita klik tanda panah di sebelah kanan ini ya. Kita klik tanda panahnya, nanti akan muncul pilihan provinsi-provinsi. Nanti kita pilih yang sesuai. Kalau saya pilih Banten. Kemudian yang kedua kabupaten kota. Ini juga sama prosesnya. Klik tanda panah, nanti akan muncul pilihan kota kabupaten di provinsi tersebut. Saya pilih kota Tangerang Selatan. Selanjutnya kecamatan, kita klik lagi panah ke bawah, nanti akan muncul ya pilihan ya daftar kecamatan yang ada di kota yang sudah kita pilih. Nanti saya pilih Pondok Aren. Kelurahan ini juga sama, klik tanda panah, nanti akan muncul pilihannya. Saya pilih Juran Mangu Barat. Bapak dan Ibu boleh mengikuti sama persis dengan saya, atau boleh juga dengan kecamatan masing-masing ya, dengan kabupaten masing-masing boleh, silahkan ya. Karena ini kan hanya simulasi. Selanjutnya ya nomor telepon, fax, email, website. Nah, kalau untuk yang usaha yang sebenarnya sih sebaiknya diisi ya, meskipun tanpa bintang ya. Jadi kalau tanpa bintang, tanpa tanda bintang artinya opsional ya, diisi boleh ya bagus, nggak diisi nggak apa-apa ya. Tetapi kalau yang data dengan tanda bintang ini wajib diisi ya. Kalau Bapak dan Ibu belum mengisi, nanti ketika menyimpan atau selanjutnya nanti akan ada pemberitahuan data ini belum diisi ya. Nah, untuk simulasi ini nomor telepon, fax, email, website saya kosongkan. Pemilik Dwi Rahayu Cantik ya, atau sesuai dengan nama Bapak dan Ibu masing-masing boleh. Deskripsi usaha ya silahkan kalau mau dituliskan. Kalau yang sekarang berarti
pembuatan gamis misalnya, ya. Nomor KTP diminta diinput lagi, ya. Saya input nomor KTP dummy ini ya, 12345678901234556. Diminta minimal 16 angka ya, 16 angka. Kemudian klik selanjutnya. Selanjutnya akan muncul periode awal transaksi ya. Periode awalnya Bapak dan Ibu ini nantinya Bapak dan Ibu untuk yang sebenarnya Bapak dan Ibu nanti memutuskan ya mulai tanggal berapa akan mulai menginput transaksi menggunakan si Apik. Nanti dipilih ya tahun berapa, bulan apa. Nah, untuk simulasi ini saya supaya mudah mencatatnya, saya gunakan tahunnya tahun yang terkini, tahun 2022, bulannya juga bulan yang terkini, bulan November ya. Kalau memilih yang terkini ini sudah otomatis nih muncul nih, sudah defaultnya nih. Kemudian kita simpan, klik simpan. Ada notifikasi sukses ya, data usaha berhasil dibuat, kemudian kita tutup. Jadi Bapak dan Ibu untuk selanjutnya ya, ketika nanti Bapak dan Ibu menginput transaksi ya, sering kali akan muncul notifikasi seperti ini ya, untuk memberitahukan bahwa inputnya sudah berhasil ya. Kalau sudah seperti ini berarti ya sudah, itu untuk pemberitahuan saja dari aplikasinya, kemudian ya kita tutup untuk kita lanjut ke inputan yang selanjutnya. Nyiur melambai di tepi pantai, semilir angin segarkan raga. Bagian pertama sudah selesai, sekarang lanjut bagian 2. Bagian 2, input transaksi. Bapak Ibu, sebelum kita menginput transaksi, ada satu konsep penting yang ingin kami sampaikan, yaitu konsep entitas usaha. Menurut konsep ini, suatu entitas usaha adalah suatu unit yang terpisah dari pemiliknya, dan juga dari pemberi pinjamannya, dan juga dari unit yang lainnya. Konsep ini berfungsi untuk membatasi data ekonomi masing-masing unit usaha. Bapak dan Ibu, satu hal yang sangat penting dari konsep ini adalah bahwa unit usaha yang Bapak dan Ibu miliki itu adalah terpisah dari Bapak dan Ibu sendiri sebagai pemiliknya. Dalam artian ya, pencatatannya terpisah ya. Yang mana yang transaksi usaha, yang mana yang transaksi Bapak dan Ibu sebagai pemiliknya. Mengapa harus dipisahkan Bapak dan Ibu? Ya, supaya menjadi jelas. Ya, menjadi jelas Bapak dan Ibu punya usaha, laba atau ruginya berapa. Apabila Bapak dan Ibu tidak melakukan pemisahan, ya, pencatatan unit usaha dengan kepentingan pribadi, maka akan terjadi hal-hal yang banyak orang yang berusaha punya usaha kemudian merasa seperti tidak ada hasilnya ya. Ternyata ya sebenarnya ada hasilnya dari usaha tersebut, hanya saja karena tidak dicatat secara terpisah, secara rapi ya, maka seolah-olah tidak ada hasilnya. Maka Bapak dan Ibu, itulah mengapa di akuntansi kita mengenal ya konsep entitas usaha. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi tolong dipisahkan ya transaksi usaha Bapak dan Ibu dengan transaksi atau pengeluaran Bapak dan Ibu sendiri secara pribadi. Harus dipisahkan. Yang harus dicatat dalam pembukuan
usaha tentunya adalah transaksi-transaksi yang berkaitan dengan usaha. Nah, kita akan mengecek ya pemahaman Bapak dan Ibu terkait konsep entitas usaha ini, apakah sudah dipahami atau belum. Ya, kita ke slide berikutnya, kuis singkat konsep entitas usaha. Bapak dan Ibu silakan ya dijawab apakah akan dicatat di pembukuan usaha Bapak dan Ibu atau tidak beberapa transaksi berikut. Yang pertama, menjual barang ke pelanggan. Jawabannya adalah ya. Yang kedua, usaha tetangga mendapat uang. Apakah dicatat? Tentu saja tidak. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu atau ibu-ibu ya, ibu-ibu belanja sayur pakai uang dari papa. Ya, pagi-pagi ya suami tercinta memberi uang belanja. Nah, apakah dicatat di pembukuan usaha? Jawabannya tidak. Yang terakhir, ini yang paling sulit. Mengambil uang usaha untuk bayar arisan. Ya. Apakah Bapak dan Ibu pernah melakukan? Ya, saya kira sering dilakukan. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan dalam akuntansi seperti ini? Boleh ya, mengambil uang usaha untuk bayar arisan silahkan, atau untuk keperluan yang lain silahkan. Yang kedua, pertanyaannya adalah apakah dicatat di pembukuan usaha atau tidak? Silakan dipikirkan. Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena di sini ada uang usaha yang terlibat di sini ya. Ada uang usaha diambil oleh Bapak dan Ibu sebagai pemilik untuk keperluan pribadi, keperluan keluarga yang bukan kepentingan bisnis ya, yaitu untuk bayar arisan, bayar SPP, untuk belanja sayur dan lain-lain. Maka ini yang boleh dilakukan, tetapi harus dicatat di pembukuan usaha. Pertanyaan ketiga, apakah Bapak dan Ibu sudah melakukan pencatatan yang seperti ini? Nah, setelah ini Bapak dan Ibu harus mencatatnya. Baik. Transaksi yang pertama, tanggal 1 November, Dwi Rahayu Cantik menyetorkan uang 20 juta untuk modal usaha yang namanya adalah bikin gamis tas. Langkah yang dilakukan untuk mencatat transaksi ini adalah pertama kita klik menu transaksi ya di si Apik. Selanjutnya kita klik di bagian penerimaan yaitu modal. Kita klik modal. Selanjutnya akan ada pilihan, kita pilih modal uang. Ya. Di aplikasinya akan seperti ini Bapak dan Ibu. Ketika kita sudah klik modal uang akan ada formulir yang harus diisi ya. Ini di bagian paling atas ini ada modal uang ya, karena kita tadi memilih modal uang ya. Yang perlu dilakukan Bapak dan Ibu adalah mengisi data-data yang diminta di sini ya. Ya, yang pertama adalah jumlah ya. Jumlahnya berapa? Yaitu 20 juta. Silahkan diketik 20 juta. Selanjutnya metode pembayaran dari aplikasi defaultnya ya adalah tunai. Ya. Sudah ada warna biru di sini, artinya metodenya tunai yang secara default dari aplikasi. Dan karena kita memang tunai, sehingga ya sudah biarkan saja. Nanti apabila metodenya adalah transfer lewat bank, maka kita klik yang transfer. Ya. Dalam hal ini transaksi pertama menggunakan tunai, maka kita biarkan
metode pembayarannya sesuai dengan defaultnya. Kemudian tanggal transaksi. Tanggal transaksi ini akan muncul tanggal hari ini ya. Ketika Bapak dan Ibu membuka aplikasi tanggal berapa, itulah di sini akan muncul tanggal hari ini. Nah, apabila kita mau menginput untuk tanggal yang sebelumnya, maka kita klik gambar kalender di sebelah kanan, kita klik. Kemudian Bapak dan Ibu memilih tanggal yang sesuai, tanggal 1 November. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau yang diinput bulan yang sebelumnya, bukan di tanggal yang sama dengan yang sekarang? Maka ya silakan disesuaikan ya, digeser ke panah ke kiri, nanti akan ada muncul bulan-bulan sebelumnya ya. Atau tahun yang lalu, menginput untuk transaksi tahun yang lalu bagaimana? Ya silahkan diklik gambar kalender, kemudian klik tahunnya ya, yang angka 2022 diklik, nanti akan muncul tahun yang sebelumnya 2021 ya. Kemudian untuk bulannya juga nanti bisa dipilih ya, bulan berapa ya, bulan yang mana ya. Selanjutnya sudah dua saja yang diisi, jumlah dan tanggal. Kemudian klik simpan. Nah, setelah klik simpan akan ada pilihan ya, akan ada pilihan lihat transaksi, kemudian kembali ke menu ya. Silahkan Bapak dan Ibu bisa lihat transaksi dulu boleh ya, untuk melihat seperti apa sih yang dicatat oleh si Apik ya di aplikasinya si Apik itu, atau langsung kembali ke menu juga bisa ya. Silakan klik kembali ke menu untuk dimunculkan menu yang ada data transaksi, laporan dan seterusnya ya. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Tanggal 2 November. Bikin gamis tes, menyewa ruko untuk 3 bulan, membayar 3 juta secara tunai ya. Yang kita lakukan di aplikasi adalah klik transaksi, kemudian kita klik di bagian pengeluaran yaitu beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka adanya di bagian bawah Bapak dan Ibu ya, sehingga Bapak dan Ibu perlu klik sebelah kanan ini ya, yang menuju ke panah ke bawah ini, diklik-klik di sini, atau kalau HP bisa digeser ke atas berarti ya layarnya, supaya muncul yang bagian bawahnya ya. Ya silahkan ya. Jadi, bagaimana caranya supaya bagian bawah dari layar muncul ya. Karena beban dibayar di muka ini adalah di bagian paling bawah dari menu pengeluaran ya. Ada beban dibayar di muka seperti ini, kita klik di sini. Setelah diklik akan muncul isian ya, isian formulir beban dibayar di muka ya, seperti yang sebelumnya ya. Selalu polanya adalah kita isi data yang diminta di sini, kemudian kita simpan, kemudian kembali ke menu untuk ke transaksi yang berikutnya. Jadi untuk transaksi kedua yang kita isi, pertama jumlah beban yaitu 3 juta. Kemudian yang kedua pilih jenis beban. Pilih jenis beban, kita klik tanda panah di sebelah kanan. Kemudian akan muncul beberapa pilihan ya, beban ya. Kita pilih yang sesuai ya. Untuk transaksi ini adalah untuk beban sewa. Kita klik beban sewa. Selanjutnya isian ketiga jangka waktu dalam bulan ya. Kita isikan 3. Selanjutnya metode pembayaran defaultnya adalah tunai. Kita sudah sesuai, kita biarkan. Selanjutnya tanggal transaksi,
kita klik tanda gambar ya. Tanda gambar kalender ya. Kita klik, nanti dipilih 2 November ya. Nah, kemudian kita turun ya, kita ke bawah ya, klik yang panah ke bawah di sebelah kanan untuk memunculkan layar bagian bawah. Selanjutnya Bapak dan Ibu klik simpan ya, klik menu simpan ada di bagian bawah ya, warna hijau, kita klik simpan. Kemudian kita klik kembali ke menu untuk transaksi berikutnya. Tanggal 3 November, bikin gamis tes, membeli rak aluminium secara tunai 6 juta ke toko furnitur Ceger. Langkahnya, klik transaksi, kemudian klik di bagian pengeluaran yaitu pembelian aset. Selanjutnya kita pilih pembelian aset tetap tunai. Tampilan di aplikasi setelah kita klik pembelian aset tetap tunai, maka akan muncul formulirnya ya, pembelian aset tetap tunai. Kemudian kita isi. Yang pertama adalah nama aset. Bapak dan Ibu, untuk nama aset ini harus dibuat sendiri ya. Dari aplikasi Siapik tidak menyediakan ya nama asetnya apa saja. Tetapi Bapak dan Ibu dipersilahkan ya membuat sendiri. Caranya bagaimana? Caranya diklik tanda tambah ya. Diklik tanda tambah artinya kita mau membuat ya, mau membuat ya. Setelah kita klik nanti akan ada formulirnya ya, yaitu formulir buat aset. Ini data-datanya yang harus dilengkapi. Yang pertama adalah nama. Namanya kita ketik rak aluminium. Kemudian kelompok aset ya. Kelompok aset Bapak dan Ibu ini diklik ya tanda panah ya di sebelah kanan, diklik nanti akan ada kelompok 1, kelompok 2 ya. Kemudian bangunan ya. Nah, untuk nanti bisa dibuka saja kelompok 1 apa saja sih isinya, kelompok 2 apa saja itu bisa ya. Kalau untuk yang furnitur dari logam ya, ini adalah termasuknya kelompok 2. Nanti Bapak dan Ibu silahkan klik ya. Klik tanda panah, kemudian klik kelompok 2. Nah, selanjutnya diminta mengisi sub kelompok aset. Bapak dan Ibu klik tanda panah di sebelah kanan, kemudian ada beberapa pilihan di sana, kemudian kita pilih yang sesuai, yaitu mebel dan peralatan dari logam. Ya, diklik ya. Untuk masa manfaat ini sudah dimunculkan secara otomatis oleh aplikasi. Kemudian yang perlu diisi adalah nilai perolehan ya, 6 juta, silakan diketik ya. Sudah selesai, kita klik simpan. Nah, Bapak dan Ibu ingat ya, kita menyimpan di sini adalah untuk apa? Baru membuat aset ya, baru membuat aset ya. Sehingga ya ketika kita klik simpan ya, nanti muncul notifikasi berhasil atau apa, minta ditutup, silakan klik tutup ya. Nah, nanti akan kita kembali ke formulir yang sebelumnya, yaitu pembelian aset tetap tunai. Nah, Bapak dan Ibu, untuk nama aset ya, sekarang kita bisa klik tanda panah ya. Kalau kita klik tanda panah sekarang sudah ada isinya, yaitu rak aluminium. Maka kita klik ya, kita klik rak aluminium. Kalau ya Bapak dan Ibu mengeklik ya tanda panah ini ya sebelum ya menambahkan data aset,
maka masih kosong ya. Kita klik tanda panah, belum ada isinya. Bapak dan Ibu silakan coba ya, dipilih pemasok ya. Dipilih pemasok silakan diklik tanda panah, tanda panahnya nih. Ya, kalau Bapak dan Ibu klik tanda panah maka masih kosong ya, tidak ada datanya ya, tidak ada nama-nama pemasoknya. Kenapa? Karena ini memang harus diisi oleh Bapak dan Ibu sendiri. Caranya bagaimana? Caranya ya kita buat dulu ya, kita mau memilih pemasok tapi kita belum membuat datanya. Data pemasoknya siapa saja kita belum buat, maka kita buat dulu. Caranya bagaimana? Klik tanda tambah. Jadi Bapak dan Ibu ya, nanti kalau mengisi formulir Siapik ya, kalau Bapak dan Ibu kalau mau memilih gunakan klik tanda panah ya. Ketika diklik tanda panah datanya masih kosong, artinya Bapak dan Ibu diminta untuk membuat datanya lebih dulu ya. Caranya bagaimana? Caranya klik tanda tambah ya. Sekarang kita klik tanda tambah ya, dipilih pemasok. Selanjutnya akan ada formulir ya, buat pemasok ya. Kita menginput data pemasok ya. Namanya furnitur ceger ya. Alamat Jalan Ceger nomor 101 ya. Kemudian ya, ini data berbintang ya, ada alamat, ada bintangnya, berarti wajib diisi. Nama juga berbintang ya. Untuk telepon, fax, email, website, kontak person ini tanpa tanda bintang ya. Ini artinya opsional ya. Silahkan Bapak dan Ibu mau melengkapi datanya, bagus ya. Kalau untuk transaksi yang sebenarnya, ketika Bapak dan Ibu nanti menginput transaksi yang sebenarnya, lebih baik dilengkapi ya kalau tersedia datanya ya. Kalau untuk simulasi ya, ini bisa dikosongkan ya. Selanjutnya klik simpan ya. Setelah klik simpan maka barulah kita ada nama pemasok ya di aplikasi kita ya. Kita simpan, kemudian setelah disimpan kita akan kembali ke formulir yang sebelumnya, yaitu formulir pembelian aset tetap ya. Nah, sekarang untuk pilih pemasok kita bisa klik tanda panah. Kita klik tanda panah maka akan sudah ada muncul satu nama, furnitur ceger. Maka kita pilih ya, kita klik furnitur ceger. Kalau nanti Bapak dan Ibu punya pemasok yang lain, ada pemasok yang lainnya lagi yang mau diinput, ya silahkan ya, nanti ditambah lagi di sini ya, tambah pemasoknya lah ya. Selanjutnya nilai perolehan ya, nilai perolehan ya, ini sudah langsung muncul 6 juta. Kenapa? Karena tadi kita sudah menginput ya, menginput ketika membuat aset ya, namanya rak aluminium, kita sudah menuliskan harganya 6 juta, ini sudah muncul otomatis ya. Selanjutnya masa manfaat ya otomatis ya, kemudian pembayarannya ini sudah defaultnya tunai, kita biarkan. Tanggal transaksi ya, kita pilih yang sesuai dengan cara klik gambar kalender ya, kita pilih 3 November ya. Sudah selesai, data-datanya kita isi, kemudian kita ya klik ya menuju ke bawah nih ya, panah yang di sebelah kanan kita klik supaya muncul yang bagian bawah layar. Selanjutnya akan ada menu simpan ya, kita klik ya simpan. Selanjutnya ya kita klik kembali ke menu. Tanggal 4 November bikin gamis tes membeli alat tulis kantor ATK ya, secara tunai 200.000. Kita klik transaksi, kemudian klik pengeluaran, di bagian pengeluaran klik beban ya. Klik beban, kemudian ATK ini adalah termasuk beban umum dan administrasi. Kita klik beban umum dan administrasi. Maka akan
muncul ya formulir beban umum dan administrasi. Kita isi datanya ya, nilainya 200.000, tanggal transaksi ya, kita klik gambar kalender, kemudian kita pilih tanggal 4 November. Kemudian pembayarannya adalah tunai ya, kita biarkan ya, sudah sesuai. Kemudian kita geser ke bawah nih ya, klik ini panah ke bawah ini. Selanjutnya disimpan ya. Klik simpan, kemudian klik kembali ke menu. Tanggal 5 November. Bikin gamis tes membeli kartun Jepang 1. Kartun Jepang 1 maksudnya kartun Jepang jenis 1 ya, atau model 1 ya. Sebanyak 200 meter ya. Jadi Bapak dan Ibu untuk bahan-bahan ya yang dipakai untuk produksi, nanti Bapak dan Ibu beri identitas masing-masing ya. Kalau kainnya ada bermacam-macam ya, dikasih kode 1, ada kain yang kedua, yang ketiga, yang keempat ya. Kemudian kalau ada yang lainnya juga diberi nama yang unik ya, masing-masing ada namanya tersendiri ya. Kalau sama-sama kartun Jepang ya kasih kode 1, 2, 3 ya, atau sesuai warnanya, atau dikasih angka ya di belakangnya. Caranya kita klik transaksi, kemudian klik di bagian pengeluaran yaitu pembelian bahan material. Ya, kita klik. Selanjutnya kita klik pembelian bahan material tunai. Maka akan muncul ya formulir pembelian. Ya. Kemudian kita isi ya datanya. Yang pertama pilih pemasok. Nah, Bapak dan Ibu, untuk pembelian tunai ya, nama pemasok ini sifatnya opsional ya. Artinya boleh ditulis di sini ya. Boleh kita munculkan, boleh juga kita kosongkan ya. Kalau mau memunculkan ya, kalau ada tanda tambah berarti artinya kita harus membuat data dulu ya. Kalau kita belum pernah membuat nama pemasoknya, kita klik tanda tambah ya. Nah, untuk yang kali ini kita kosongkan saja ya, pemasoknya kita kosongkan. Kemudian metode pembayarannya defaultnya tunai, kita biarkan. Kemudian tanggal transaksinya ya kita pilih yang sesuai ya, klik gambar kalender, kemudian pilih 5 November. Kemudian isian ketiga pilih bahan material ya, bahan materialnya yaitu kartun Jepang 1 ya. Nah, ini belum pernah kita input di aplikasi kita ya. Maka kalau Bapak dan Ibu klik tanda panah, maka masih kosong, nggak ada isinya. Kenapa? Karena memang itu harus Bapak dan Ibu sendiri yang mengisinya. Caranya bagaimana? Klik tanda tambah. Ya, kita klik, selanjutnya akan muncul formulir buat bahan material. Ya. Kita isi, nama bahan materialnya adalah, ya kita ketik kartun Jepang 1. Ya. Kemudian kategori bahan material ya. Kategorinya juga ini ada pilihan panah atau tambah ya. Silakan diklik tanda panah, maka kosong, enggak ada isinya. Karena harus dibuat dulu ya. Kita klik tanda tambah. Kita klik tanda tambah, maka akan muncul ya seperti ini ya. Buat kategori baru ya. Kita buat saja namanya kain. Kemudian kita simpan. Kalau ada dialog yang minta ditutup, silakan ditutup Bapak dan Ibu ya untuk semua jenis transaksi ya. Nah, selanjutnya untuk
kita kembali ke formulir buat bahan material ya. Untuk kategori bahan material sekarang kita bisa klik tanda panah, kemudian akan ada muncul ya satu kategori yaitu kain. Maka kita klik kain ya. Selanjutnya satuan bahan material. Kalau satuan Bapak dan Ibu ini secara defaultnya sudah ada beberapa ya. Kita bisa klik tanda panah ya. Nanti di situ akan ada beberapa pilihan, diantaranya kg, kilogram berarti ya. Kemudian MTR berarti meter, kemudian PCS berarti pieces begitu. Nah, kalau sudah ada yang sesuai, tinggal kita klik saja MTR, kita klik. Bagaimana kalau satuannya yang kita mau isi belum ada di sini? Misalnya satuan roll ya atau paket, atau kalau belum ada berarti Bapak dan Ibu buat dulu ya, bisa ya. Caranya klik tanda tambah, nanti dituliskan satuannya apa ya. Nah, kalau untuk meter ini sudah ada yaitu MTR, kita klik MTR. Selanjutnya Bapak dan Ibu isi harga belinya, ini harga satuannya. Harga satuan per meternya adalah 30.000. Ya, silakan dituliskan 30.000. Kemudian kita klik simpan. Nah, Bapak dan Ibu, ya. Tadi kita baru membuat apa? Membuat bahan material ya, baru membuat bahan material ya. Selanjutnya kita kembali ke menu pembelian ya. Yaitu kita sekarang mau mengisi bahan materialnya berupa apa. Nah, sekarang kita klik tanda panah ya. Nanti akan sudah ada muncul pilihannya kain katun Jepang 1, kita klik ya. Nah, kalau kita klik ya kain katun Jepang 1 ya, nanti kita diminta mengisi apa? Diminta mengisi jumlah ya. Silahkan diisi jumlahnya, yaitu 200 ya. Isi 200 jumlahnya. Sudah, kalau sudah kita klik simpan ya. Kita klik simpan, kemudian untuk totalnya ini sudah otomatis ya dari aplikasinya ya. Kemudian diklik simpan ya. Kalau belum muncul simpannya, geser ke bawah ya. Diklik yang panah menuju ke bawah, kemudian klik simpan. Selanjutnya kembali ke menu. Tanggal 6 November. Bikin gamis tes membayar penjahit untuk 100 gamis ya, 100 pieces, masing-masingnya 40.000 secara tunai. Bapak dan Ibu klik transaksi, kemudian klik beban ya. Di bagian pengeluaran klik beban, kemudian silakan dipilih beban tenaga kerja. Akan muncul formulir beban tenaga kerja. Kita isi datanya. Yang pertama nilai ya, nilainya yaitu 4.100 kali 40.000, 4 juta. Kemudian tanggal transaksi, silahkan diklik gambar kalender, kemudian pilih tanggal 6. Selanjutnya pembayaran tunai kita biarkan, kemudian kita klik di geser ke bawah ya layarnya, munculkan yang bawah, kemudian klik simpan, kemudian kembali ke menu. Tanggal 7 November, bikin gamis tes membuka tabungan di BSI 200.000. Kita klik transaksi, kemudian klik setoran ke bank di bagian pengeluaran. Kemudian kita klik setoran tabungan. Akan muncul formulir setoran ke bank. Kita isi datanya. Yang pertama tanggal transaksi, silakan Bapak dan Ibu klik gambar kalender ya ini. Kemudian dipilih tanggal 7. Selanjutnya
input jumlah 200.000, kemudian pilih bank. Nah, pilih bank Bapak dan Ibu, kita belum pernah menginput ya data bank, maka kalau kita klik tanda panah belum ada datanya, masih kosong. Caranya bagaimana? Kita tambahkan dulu, klik tanda tambah ya. Akan muncul formulir buat bank. Nama kita tulis BSI, atau Bapak dan Ibu bisa menggunakan bank yang Bapak dan Ibu miliki ya, rekeningnya misalkan Mandiri, BRI, BNI, silakan ya, atau yang lain. Kemudian nomor rekening ini nomor dummy Bapak dan Ibu 1234567 ya. Kalau untuk yang yang sebenarnya nanti tentunya sesuai dengan rekening bank Bapak dan Ibu semuanya masing-masing ya. Mata uang ya, untuk mata uang silahkan Bapak dan Ibu klik tanda panah nih ya, diklik tanda panah sudah ada pilihannya yang bawaan dari aplikasi ya. Kita pilih IDR, artinya rupiah ya, Indonesia rupiah ya, IDR ya, silahkan diklik IDR. Jenis tabungan ini sudah defaultnya tabungan ya, jenis rekening ya, jenis rekeningnya defaultnya tabungan sudah berwarna biru, kita biarkan, kemudian kita klik simpan. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kita kembali ke menu atau ke formulir setoran ke bank. Untuk pilih bank, sekarang kita bisa klik tanda panah, kemudian ada satu nama BSI. Kalau di tempat saya, maka saya klik ya BSI. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya kita klik kembali ke menu untuk ke transaksi berikutnya. Tanggal 8 November, bikin gamis tes, menjual gamis cantik model 1 sebanyak 10 pieces secara transfer bank ya, tunai melalui transfer bank. Bapak dan Ibu silakan klik transaksi, kemudian klik penjualan ya, kemudian diklik lagi penjualan barang tunai. Akan muncul formulir penjualan, kemudian pertama pilih pelanggan ya. Bapak dan Ibu, kalau penjualannya tunai maka pelanggan tidak perlu diisi ya, opsional ya. Mau diisi juga silahkan ya, atau tidak juga tidak mengapa. Kemudian metode pembayaran, kita klik tanda panah, kemudian kita klik transfer ya. Kemudian akan muncul ya, pilih bank kita klik panah, kemudian kita klik BSI, maksudnya ditransfer ke rekening BSI kita. Kemudian pilih tanggalnya ya, klik gambar kalender, kita pilih tanggal 8. Selanjutnya pilih barang jadi ya. Pilih barang jadi, Bapak dan Ibu, kita untuk barang jadi belum pernah menginput datanya. Kalau diklik tanda panah masih kosong ya, tidak ada datanya, maka kita buat dulu. Kita klik tanda tambah ya. Diklik tanda tambah akan muncul formulir buat barang jadi. Ya, barang jadinya kita isi namanya adalah gamis cantik model 1. Bapak dan Ibu, kalau nanti memproduksi lebih dari satu ya model ya, maka dikasih nama masing-masing ya, model 1, model 2, model 3. Atau kalau barangnya bermacam-macam silahkan diidentifikasi, ini barang A ya. Kalau barang A-nya ada model 1, model 2, maka kita identifikasi barang A model 1, barang A model 2, dan seterusnya ya. Jadi harus dibuat untuk masing-masing jenis produk kita. Kemudian kita isi kategori barang jadi. Kategori barang jadi ini harus kita buat dulu Bapak dan Ibu, kita klik tanda tambah. Muncul formulir kecil buat barang jadi, kita
nama buat namanya gamis, kategori gamis ya. Kemudian diklik simpan. Selanjutnya kita kembali lagi ke menu buat barang jadi. Kemudian untuk kategori barang jadi, sekarang kita bisa klik tanda tambah. Kemudian akan sudah ada muncul satu nama yaitu gamis. Kemudian kita klik gamis. Untuk satuan barang jadi, kita klik tanda panah. Kemudian kita pilih PCS, pieces. Kemudian harga jual ya, harga jual ini kita bisa isi. Harga jualnya 150.000 ya. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita kembali ke menu penjualan ya. Sekarang kita mau mengisi pilih barang jadi ya. Tadi kita baru membuat ya, ingat ya, tadi kita baru membuat barang jadi ya. Sekarang kita akan menginput ke menu ke formulir penjualannya ya. Pilih barang jadi, sekarang bisa diklik tanda panah, sudah ada isinya, gamis cantik model 1, kita klik ya, gamis cantik model 1 ya. Nanti akan ada diminta mengisi jumlahnya berapa, 10 ya. Harga sudah otomatis muncul ya. Bagaimana kalau di kemudian hari harganya berubah, maka di sini harga bisa kita ganti ya, langsung ganti di sini bisa ya, atau kita ganti di data barang jadinya, harganya bisa langsung kita input di sini, harga yang baru juga bisa, misalnya bulan depan harganya 160.000, maka langsung kita ketik 160.000 di sini bisa. Atau kalau sesuai dengan data yang kita input, berarti kita biarkan 150.000. Yang perlu diinput hanya jumlahnya 10 ya. Subtotal ini sudah otomatis. Kemudian kita simpan ya. Klik simpan, kemudian kembali ke menu. Tanggal 9 November bikin gamis tes menjual gamis cantik model 1 sebanyak 90 pieces kepada CV Jurangmangu Damai secara transfer bank. Klik transaksi, kemudian klik penjualan, selanjutnya klik penjualan barang tunai. Akan muncul formulir penjualan ya, untuk nama pelanggan ya. Nama pelanggan saya contohkan bagaimana cara mengisinya ya. Kalau mau kita isi nama pelanggan, caranya kita klik tanda tambah dulu ya. Kita klik tanda tambah dulu. Kemudian atau sebelumnya kalau kita mau klik ya, mau sesuaikan dulu tanggal transaksinya, silahkan klik gambar kalender, kemudian pilih tanggal 9. Selanjutnya untuk pelanggan kita klik tanda tambah. Akan muncul formulir buat pelanggan, kita tulis namanya CV Jurangmangu Damai, alamat Jurangmangu. Kemudian untuk telepon, fax, email, website, kontak person ini tanpa tanda bintang, maka sifatnya opsional ya. Mau dilengkapi boleh, ya mau diisi silahkan, dikosongkan juga boleh. Kemudian kita geser ke bawah ya. Selanjutnya kita klik simpan. Bapak dan Ibu, kita akan kembali ke menu penjualan, ke formulir penjualan. Sekarang kita bisa klik pilih pelanggan. Pilih pelanggan, diklik tanda panah, kemudian kita klik CV Jurangmangu Damai. Selanjutnya kita akan memilih barang jadi. Memilih barang jadi, kita sudah pernah menginput sebelumnya. Kita klik tanda panah. Ya, diklik tanda panah di sini Bapak dan Ibu. Kemudian kita pilih gamis cantik model 1 ya. Kemudian kita input jumlahnya 90. Untuk subtotal sudah otomatis terisi.
Untuk harga ini sudah otomatis ya, berdasarkan harga yang kita input sebelumnya ya di data barang jadi ya. Bagaimana kalau ada perubahan harga? Di sini bisa kita ubah ya langsung ya. Kalau sudah selesai isi data, kita klik simpan. Setelah klik simpan, Bapak dan Ibu, kita akan coba melihat fakturnya seperti apa. Jadi Bapak dan Ibu, untuk penjualan dari si Apik menyediakan menu untuk cetak faktur ya. Kita klik cetak faktur. Ya, akan ditampilkan faktur penjualan kita ya. Nama perusahaannya Bikin Gamis Tes Jalan Damai. Kemudian ada keterangan tanggal, transaksi, dan pembelinya siapa ya. Kemudian ini ada uraian nama barangnya, harga per unit, jumlah yang dibeli, kemudian totalnya berapa. Bapak dan Ibu, faktur ini bisa di print ya, silahkan klik print ya, nanti akan siap. Nah, tinggal dihubungkan dengan printer, bisa di print langsung ya. Atau bisa juga Bapak dan Ibu dibuat PDF-nya ya, diklik ekspor PDF, nanti kalau di laptop maka akan muncul di menu download ya, akan ada nama filenya. Kemudian bisa Bapak dan Ibu kirimkan ke pembeli ya. Jadi Bapak dan Ibu untuk fakturnya tidak usah lagi menulis secara manual ya, tulis tangan kalau sudah menggunakan si Apik ya. Bisa Bapak dan Ibu cetak faktur dari menu si Apik. Tanggal 10 November, Dwi Rahayu Cantik mengambil uang usaha untuk keperluan pribadi 1 juta secara transfer. Klik transaksi, kemudian klik penarikan modal. Akan muncul formulir penarikan modal, diisi datanya. Yang pertama, isi jumlah 1 juta. Metode pembayaran, Bapak dan Ibu perlu klik di sini, transfer ya. Klik ya. Kemudian pilih banknya, klik tanda panah, kemudian klik BSI. Selanjutnya untuk tanggal ya, klik gambar kalender, pilih 10 November. Kemudian Bapak dan Ibu geser ke bawah ya. Klik panah menuju ke bawah, lalu klik simpan. Klik simpan, kemudian klik kembali ke menu. Tanggal 11 November, Bikin Gamis Tes melakukan stok opnam. Bapak dan Ibu ya, pada kenyataannya ya, stok opnam dilakukan pada akhir bulan ya. Hanya saja saya mencontohkan di sini ya, di tanggal 11 ya. Katun Jepang 1 ya, tersisa 5 meter. Caranya klik transaksi tentunya ya. Klik transaksi dulu, kemudian di bagian pengeluaran klik stok opnam bahan material. Adanya di bagian paling bawah ya dari menu pengeluaran. Maka akan dimunculkan stok opnam bahan material ya, formulirnya. Kita isi nama bahan materialnya apa yang mau dihitung ya, diklik tanda panah ya. Klik tanda panah, lalu pilih Katun Jepang 1. Lalu klik gambar kalender untuk memilih tanggal yang sesuai, 11 November. Stok lama ini sudah dimunculkan otomatis dari aplikasi, ada 200 meter ya yang kita beli. Kemudian yang perlu kita isi adalah jumlah yang baru berapa, jumlah yang sekarang ada berapa stoknya, tinggal berapa di akhir bulan ya. Atau di simulasi ini di tanggal 11 ada berapa, ada 5. Sudah, kemudian kita klik geser ke bawah ya.
geser ke bawah, kemudian kita klik simpan, kemudian klik kembali ke menu. Demikian Bapak dan Ibu ya, 11 contoh transaksi untuk simulasi pencatatan di Siapik. Selanjutnya kita akan mencetak laporan laba rugi. Caranya Bapak dan Ibu klik menu laporan, kemudian klik laporan laba rugi. Bapak dan Ibu, di sini ada pilih periode. Pilih periode, ada bulan, ada tahun ya. Bapak dan Ibu bisa menampilkan laporan bulanan ataupun secara tahunan ya. Defaultnya dari aplikasi adalah bulanan ya. Kalau bulanan maka pertama kita pilih tahunnya dulu ya, diklik tanda panah, kemudian kita pilih 2022, kemudian pilih bulan, kita klik tanda panah, kemudian kita klik November ya. Kemudian kita klik tampilkan. Nah, Bapak dan Ibu, seperti ini ya tampilan laporan laba rugi. Di bagian paling atas adalah nama perusahaan, bikin gamis tes. Kemudian di sebelah kirinya ada logo ya. Selanjutnya ya, judul laporannya laporan laba rugi, periodenya November 2022. Selanjutnya di sini ada laba atau rugi. Di sini ternyata ada laba, labanya 3 juta sekian ya. Kemudian saldo laba awal 0 karena ceritanya ini baru mulai di bulan November. Kemudian penarikan oleh pemilik tadi ada 1 juta sehingga saldo laba akhir 2 juta sekian ya. Kemudian kita geser ke bawah ya, kita geser ke bawah. Maka di bagian bawah akan muncul di sini penghasilannya total 15 juta, yaitu dari penjualan yang 15 juta. Kemudian beban total 11 juta sekian ya. Ada beban bahan material, beban tenaga kerja, ada beban sewa 1 juta. Nah, beban sewa ini dimunculkan otomatis oleh aplikasi ya. Ketika kita di awal sudah mengisi beban dibayar di muka. Kemudian ada beban penyusutan. Beban penyusutan ini juga muncul secara otomatis ya ketika kita menginput pembelian aset tetap ya. Kemudian ada beban umum dan administrasi ya, yang beban lainnya kosong ya. Bapak dan Ibu ya, tadi untuk laporan laba rugi bisa di print ya, atau bisa dicetak ya, ataupun bisa diekspor ke PDF maupun ke Excel ya. Sekarang kita lanjut ke laporan berikutnya, laporan posisi keuangan. Silahkan klik laporan, lalu klik laporan posisi keuangan ya. Kemudian pilih tahunnya dan juga bulannya seperti tadi, lalu pilih klik tampilkan ya. Kemudian di sini ada ya, laporan ini bisa di print, bisa diekspor ke PDF, bisa juga diekspor ke Excel ya, seperti juga yang laporan laba ruginya. Ini nama laporannya ya, mulai dari nama badan usahanya bikin gamis tes, nama laporannya laporan posisi keuangan atau neraca. Per kapan? Per November 2022. Ini mestinya ini per akhir bulan ya, per akhir bulan. Asetnya perhatikan ada 22.887.500 rupiah. Isinya ada kas, kemudian tabungan, kemudian kita klik panah ke bawah untuk melihat di bagian bawahnya ada persediaan bahan material, ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka Bapak dan Ibu ya, masih ingat kita input
nilainya 3 juta untuk 3 bulan. Ketika sudah berlalu 1 bulan, ya, bulan November sudah berjalan, ya, maka ya, beban dibayar di mukanya menjadi berkurang, tinggal 2 juta. Demikian juga untuk aset tetap sebesar nilai perolehannya 6 juta, dan untuk akumulasi penyusutan, ya, akumulasi penyusutan ini muncul otomatis, ya, 62.500, ya. Selanjutnya kewajibannya 0, modalnya 22.887.500, yaitu modal awal 20 juta dan saldo labanya 2.887.500. Nah, Bapak dan Ibu, ya, untuk jumlah aset, ya, ini jumlahnya harus sama dengan kewajiban tambah modal, ya. Dalam simulasi kita angkanya sudah sama, aset 22.887.500, kewajibannya 0, modal 22.887.500, maka neraca kita sudah balance atau sudah seimbang. Jika mengantuk, minumlah kopi yang nikmat, seduh sendiri. Tuhan inginkan mahir akuntansi, ikuti terus video kami.